Selamat malam, Ibu dosen. Di sini saya dengan teman saya Andi mau menyampaikan hasil diskusi kami dari kelompok 8 dengan materi uji validitas. Yang pertama, uji validitas. Validitas adalah ketepatan atau kecermatan suatu instrumen dalam pengukuran. Dalam pengujian instrumen, pengumpulan data, validitas dibedakan menjadi validitas faktor dan validitas item. Validitas faktor diukur bila item yang disusun menggunakan lebih dari suatu faktor atau antara faktor satu dengan yang lain ada kesamaan. Pengukuran validitas faktor ini dengan cara mengoperasikan antara skor faktor atau penjumlahan item dalam suatu faktor dengan skor total faktor total faktor atau total keseluruhan faktor. Pengukuran validitas item dengan cara skor total item validitas item ditunjukkan dengan adanya korelasi atau dukungan terhadap item total atau skor total. Analisis ini dilakukan dengan mengorelasikan masing-masing skor item dengan skor total. Skor total adalah penjumlahan dari keseluruhan item dengan skor total menunjukkan item-item tersebut mampu memberikan dukungan dalam mengungkap mampu memberikan dukungan dalam mengungkap apa yang ingin diungkap, rumus korelasi produk, momen dari presence yang digunakan. Dari rumus ini, R, X, Y sama dengan N skema XY kurang skema X, skema Y per dalam kurung N skema X pangkat 2 sigma kurang sigma X kuadrat N sigma Y kuadrat kurang sigma Y kuadrat. Jadi di sini ada keterangannya, teman-teman. Ada Rx Y dengan koefisien korelasi antara variabel X dan Y. N jumlah responden skema X jumlah skor butir soal, skema Y jumlah skor total soal, skema X kuadrat sigma X kuadrat jumlah skor kuadrat butir soal, sigma X kuadrat jumlah skor total kuadrat butir soal. Nilai R hitung dicocokkan dengan R tambah produk momen pada taraf signifikan 5%. Jika R hitung lebih besar dari R tabel 5%, maka butir soal tersebut valid. Dari metode ini, metode validitas maupun realitabilitas angket dapat dihitung menggunakan SPSS. Contoh, angka motivasi berprestasi dengan 15 butir yang, yang diujikan kepada 32 responden. Angka motivasi berprestasi dan petunjuk berikut disajikan penyataan atau sistem tentang motivasi berprestasi. Jadi di sini suruhnya berprestasi Anda tentang motivasi berprestasi di sekolah tempat Anda bekerja dengan melingkari pada kolom skala. Jika Anda pilih 1, sangat tidak setuju atau singkatnya STS. Yang kedua, 2 tidak setuju, singkat dengan TS. Yang ketiga, setuju, singkatnya S. 4, sangat setuju, singkat dari SS.
Baik, yang berikut kita masuk ke contoh soalnya, yang mana kita disuruh untuk membuat memasukkan skor angket ke tabel bantu dengan program Excel. Tapi ini sudah dalam bentuk pertanyaan, yang mana ini ada nomor dan yang berikut ada pertanyaan. Terus yang ini untuk STS ini sangat tidak setuju dengan nilainya satu. Terus ini tidak setuju dengan nomor urut 2, lalu setuju dengan nomor urut 3, lalu yang terakhir itu sangat setuju dengan nomor urut 4. Jadi ini pertanyaan yang responden berikan ketika kita melakukan observasi data, yang mana ini ada nomor satu, yaitu tujuan belajar mengajar tercapai apabila siswa tuntas dalam belajar. Itu maka kita jawab, kita memperoleh berapa mereka merespon, entah itu sangat tidak setuju atau tidak setuju, lalu atau juga setuju dan seterusnya, begitu dengan sangat setuju. Untuk itu dari soal dari beberapa pertanyaan itu, yang mana ada 15 pertanyaan itu kita bawakan ke tabel, eh, kita masukkan apa namanya, skor angket ke tabel bantu dengan program Excel. Begitu kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu ini ada tampilan yang mana ini respon yang mereka berikan kepada kita. Eh, untuk itu untuk tabel yang bagian ini 1 sampai 16 ini nomor yang tadi ini ini pertanyaan yang kita berikan. Lalu bagaimana kita mendapatkan respon yang mereka berikan. Jadi untuk nomor satu ini, peserta satu ini, dia punya respon yang dia berikan itu ada berapa ini? Ada 3, 4, 1, 1, 4, 4, 3, 4, 4, 4, 3, 3, 3, dan seterusnya. Eh, Lalu ini ada kolom total, yang mana itu menampilkan 50. Kenapa 50? Karena hasil dari penjumlahan dari kolom satu ini. Dari 4, 4, 3, dan seterusnya itu, ketika kita jumlahkan itu, dia memperoleh totalnya itu sama dengan 50. Jadi respon yang mereka berikan itu totalnya sama dengan 50. Berikut, lalu untuk penjelasan yang terkait soal lanjutan ini sama juga, sama dengan seperti ini. Lalu kita masuk ke langkah berikut di slide berikutnya, itu correlation. Kita perlu memahami sedikit bahwa tabel korelasi adalah output uji validitas person produk moment yang menggunakan Excel dengan tujuan untuk melihat apakah setiap butir soal pertanyaan benar-benar mengukur apa yang diukur. Jadi ini butir soal satu seperti yang ditampilkan pada tabel tadi. Kali ini ada beberapa butir soal 1, 2, 3, dan seterusnya sampai 15. Nah, kita masuk ke slide yang berikut ini. Ada beberapa butir soal yang ditampilkan ini sampai 15. Jadi untuk pattern correlation, butir soal ini sigma, ini kita bacanya itu nilai sigma dua arah. Ya, nilai sigma uji dua arah. Ini dibaca butir soal 1 sigma, nilai sigma uji dua arah. Dan N versinya korelasi, yang mana butir soal 1 dan bukan angka 1. Kenapa demikian? Karena butir soal 5 itu dia menunjukkan angka 1,00.
Begitu pula berlaku untuk soal untuk berikutnya, yang mana itu butir soal 2 dan juga 3, 4, 5, dan seterusnya. Langkah berikutnya kita masuk ke slide berikutnya, ini sama juga dengan yang tadi teman-teman. Maka kita langsung saja pada slide yang terakhir. Di sini di hasil akhirnya itu dari hasil analis didapat nilai skor item dengan skor total. Nilai ini kemudian kita bandingkan dengan nilai R tabel, dan R tabel dicari pada signifikan 5% dengan uji dua sisi, dan N-nya sama dengan 32. Maka untuk 32-nya itu ada di sini teman-teman, karena total skor dari nilai sigma uji dua arah, yang mana N-nya itu sama dengan 32. Maka N-nya sama dengan 32, maka didapat tabelnya sebesar 0,345. Jika nilai R hasil analis kurang dari yang dinyatakan tidak valid. Jika lebih dari maka dinyatakan valid dan harus dikeluarkan atau diperbaiki. Nah, untuk slide yang berikutnya ini hasil untuk tampilan hasil akhirnya, yang mana ini nomor butir soal yang kita berikan tadi, lalu ini hitungnya, keterangan dan interpretasinya, yang mana jika seperti yang tadi, jika dia lebih besar dari 0 maka dia valid, tapi jika dia berbalik atau lebih kecil dari 0 maka nilainya tidak valid. Maka ini berlaku juga untuk seterusnya di bawah ini, yang mana ini lebih besar sama dengan 0,349 maka nilainya itu valid. Ini juga sama. Yang nomor 6 ini tidak valid. Kenapa? Karena dia lebih kecil dari 0. Ini juga berlaku untuk semua. Jadi kita pastikan bahwa nilainya menyatakan valid jika nilainya itu lebih besar dari atau lebih besar sama dengan 0 dan seterusnya. Jika R tabelnya lebih kecil dari R itu, maka instrumen Boolean valid. Lebih besar. Mungkin hanya itu saja teman-teman. Sekian penjelasan dari kami dari mata kuliah probabilitas dan statistika, dengan uh, materi tentang validitas. Mungkin hanya itu saja yang kami berdua berikan tentang materi ini. Selamat malam untuk kita semua. Tetap semangat.